Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wahyu Utami. Saya dari Pendidikan Fisika 2019 kelas Palembang. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Dasar-dasar dan proses pembelajaran fisika. Di sini saya akan mempresentasikan taksonomi Bloom. Dengan dosen pengampu yaitu Dr. Ketang Wiono SPD MPD dan Dr. Andes Abidin Pasaribu MM. Taksonomi pembelajaran. Taksonomi berasal dari bahasa Yunani, tasein berarti untuk mengklasifikasi dan nomos yang berarti aturan. Taksonomi berarti klasifikasi berhierarki dari sesuatu atau prinsip yang mendasari klasifikasi. Adapun pengertian dari taksonomi Bloom adalah struktur hierarki yang mengidentifikasi skill mulai dari tingkat rendah hingga tinggi. Yang kedua, ada manfaat tujuan pembelajaran. Yang pertama, memudahkan dalam mengkomunikasikan maksud kegiatan belajar mengajar kepada siswa, sehingga siswa dapat melakukan perbuatan belajarnya secara lebih mandiri. Yang kedua, memudahkan guru memilih dan menyusun bahan ajar. Yang ketiga, membantu memudahkan guru menentukan kegiatan belajar dan media pembelajaran. Yang keempat, memudahkan guru mengadakan penilaian. Adapun taksonomi kompetisi pembelajaran. Menurut oleh Kravitz tahun 2004 bahwa kompetisi adalah sesuatu yang seseorang tunjukkan dalam kerja setiap hari. Fokusnya adalah pada perilaku di tempat kerja, bukan sifat-sifat kepribadian atau keterampilan dasar yang ada di luar tempat kerja ataupun di dalam tempat kerja. Jenis taksonomi pembelajaran, yaitu taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom merujuk pada taksonomi yang dibuat untuk tujuan pendidikan. Taksonomi ini pertama kali dicetuskan oleh Benjamin S. Bloom dan kawan-kawan pada tahun 1956. Dalam hal ini, tujuan pendidikan dibagi menjadi beberapa domain, yaitu ranah atau kawasan, dan setiap domain tersebut dibagi kembali ke dalam pembagian yang lebih rinci berdasarkan hierarkinya. Dalam taksonomi Bloom terbagi menjadi cognitive domain atau ranah kognitif, affective domain atau ranah afektif, dan yang ketiga psikomotor domain atau ranah psikomotor. Untuk ranah kognitif disimbolkan dengan C1, C2, C3, C4, C5, dan C6. Adapun diantaranya, contoh kata kerjanya, mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak. Mengingat, yaitu mengingat kembali materi yang dipelajari. Memahami, yaitu memahami materi tertentu. Menerapkan, yaitu menerapkan informasi dalam situasi nyata atau penggunaan konsep. Mengevaluasi, yaitu mengevaluasi materi yang telah diajarkan. Mencipta, yaitu membuat sesuatu yang berkaitan dengan materi tersebut. Adapun yang kedua, ranah afektif yang disimbolkan A1, A2, A3, A4, dan A5. Di antaranya, menerima, merespon, menghargai, mengorganisasikan, dan karakteristik menurut nilai. Memperhatikan dan memberikan respon terhadap stimulasi yang tepat adalah contoh menerima. Merespon yaitu kemampuan berpartisipasi, memberikan dan menghargai pendapat. Menghargai yaitu kemampuan yang mengakui perlunya keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab. Mengorganisasikan kemampuan mengendalikan perilaku berdasarkan nilai yang dianut adalah karakteristik menurut nilai. Dan yang ketiga, ranah psikomotorik yang disimbolkan dengan P1 sampai P4, di mana menirukan, memanipulasi, pengalamiahan, artikulasi. Adapun di antaranya persepsi atau penggunaan alat indera untuk menjadi pegangan dalam membantu gerakan. Kesiapan, kemampuan untuk menempatkan dirinya dalam keadaan akan suatu gerakan. Yang ketiga, respon terpimpin, yaitu mekanisme gerakan yang telah dipelajari sehingga tampil meyakinkan. Adapun revisi taksonomi Bloom, yaitu mengingat,
Kata-kata operasional yang digunakan adalah mengurutkan, menjelaskan, mengidentifikasi, menamai, menempatkan, mengulangi, dan menemukan kembali. Yang kedua, memahami, yaitu kata-kata operasional yang digunakan adalah menafsirkan, meringkas, mengklasifikasikan, membandingkan, menjelaskan, dan membeberkan. Ketiga, menerapkan. Kata-kata operasional yang digunakan adalah melaksanakan, menggunakan, menjalankan, melakukan, mempraktekkan, memilih, menyusun, memulai, menyelesaikan, dan mendeteksi. Yang keempat, menganalisis. Kata-kata operasional yang digunakan adalah menguraikan, membandingkan, mengorganisir, menyusun ulang, mengubah struktur, mengkerangkakan, menyusun outline, mengintegrasikan, membedakan, menyamakan, membandingkan, dan mengintegrasikan. Yang tadi saya sebutkan adalah taksonomi hasil revisi Anderson pada ranah kognitif. Contoh pada taksonomi Bloom pada ranah kognitif, mengingat, misalnya fakta, aturan, urutan, atau metode. Yang kedua, memahami, yaitu menerjemahkan, menafsirkan, memperkirakan, menentukan, misalnya metode, prosedur. Ketiga, menerapkan, yaitu memecahkan masalah, membuat bagan atau grafik menggunakan metode, prosedur, konsep, kaidah, prinsip. Yang keempat, menganalisis, yaitu mengenali kesalahan, memberikan, misalnya fakta-fakta, menganalisis, misalnya struktur, bagian, hubungan. Yang kelima, mengevaluasi, yaitu menilai berdasarkan normal internal, misalnya hasil karya, mutu karangan, dan lain-lain. Yang keenam, menciptakan, yaitu menghasilkan, misalnya klasifikasi, karangan, teori, menyusun, misalnya laporan, rencana, skema, program, dan proposal. Kesimpulan presentasi saya pada hari ini yaitu taksonomi pada dasarnya merupakan usaha pengelompokan yang disusun dan diurut berdasarkan ciri-ciri satu bidang tertentu. Sebagai contoh, taksonomi dalam bidang ilmu fisika menghasilkan pengelompokan benda ke dalam benda cair, benda padat, dan gas. Taksonomi tujuan pembelajaran adalah pengelompokan tujuan pembelajaran dalam kawasan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sebagai seorang pendidik, maka guru perlu memahami berbagai taksonomi tujuan untuk memperoleh wawasan yang lebih luas tentang tujuan pembelajaran dan dapat memilih mana yang sesuai dengan mata pelajaran yang diasuh dan kegiatan pembelajaran yang dirancangnya. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.